Selamat datang di Bijak News, Senin 5 Mei 2025 bersama saya Berlin. Informasi pertama, pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai pelemahan nilai tukar dolar AS bukan sekedar dampak kebijakan ekonomi, tapi juga bagian dari skenario besar yang mendorong peralihan dana global ke aset digital seperti Bitcoin. Menurutnya, Amerika Serikat membentuk persepsi bahwa jika dolar melemah, maka alternatifnya adalah Bitcoin sebagai instrumen digital global yang lebih efisien dalam sistem pembayaran modern. Kalau saya punya US dollar, kalau begitu US dollarnya selemah itu. Yang naik itu Bitcoin, ujarnya. Sabtu 3 Mei. Ia menjelaskan teknologi kini memungkinkan transfer lintas negara tanpa perlu sistem SWIFT yang mahal dan lambat. Sehingga orang kaya cenderung memanfaatkan digital currency untuk memindahkan kekayaan mereka secara cepat dan tersembunyi. Ia menyebut sejak Oktober tahun lalu banyak dana orang kaya Indonesia berpindah ke digital currency lalu dikonversi ke emas global sebagai bentuk lindung nilai terhadap dolar. Kalau emak-emak rebutan emas antam, orang kaya beli emas yang diperdagangkan di bursa global. Lanjutnya, Yanuar juga menyoroti strategi Federal Reserve yang diam-diam melepas surat utang pemerintah AS sebelum harga jatuh akibat pernyataan kontroversial Donald Trump. Kondisi ini menurutnya menciptakan peluang keuntungan besar lewat praktik short selling. Ia menyimpulkan pelemahan dolar dan gejolak pasar saat ini lebih mencerminkan permainan elit global ketimbang sekedar dinamika pasar biasa. Selanjutnya, hampir 80% masyarakat Indonesia mengkonsumsi antibiotik tanpa resep dokter sehingga memicu resistensi antimikroba yang dikhawatirkan berujung pada pandemi tersembunyi atau silent pandemic menurut Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar. Beralih ke hukum, sebanyak 19 napi lapas Bukit Tinggi pulih dari keracunan miras oplosan. 2 masih dirawat intensif dan 2 lainnya tewas, sementara kasusnya diselidiki polisi dan tim pemasyarakatan Sabtu 3 Mei. Berikutnya, PLN memastikan pemadam listrik massal di Bali bukan akibat serangan siber, melainkan gangguan sistem kelistrikan bawah laut, dan listrik baru pulih total pada Sabtu 3 Mei dini hari. Seputar medsos, polisi telah mengidentifikasi pengemudi BYD Cell yang terlibat tabrak lari di Tol Sediatmo. Mobil disita sebagai barang bukti dan pelaku yang masih trauma akan diserahkan keluarganya ke penyidik. Sampai bertemu lagi di informasi bijak berikutnya.